Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sunani Ibni Majah, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Wa ba'd. Jemaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bisa bermuajahah. Yang pertama, kita sholat subuh berjamaah, dan ini tentunya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita tetap istiqomah untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah dikala jutaan barangkali umat Islam yang terhalang untuk mendapatkan kesempatan menikmati menjalankan subuh berjamaah yang merupakan sholat disaksikan oleh malaikat pagi dan siang, sholat yang menjadi pembeda kaum munafikin di masa lalu seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan tentunya hal ini bukan untuk fakhr, untuk membanggakan diri, tapi lebih untuk memotivasi kita untuk senantiasa tetap istiqomah berjamaah sholat subuh di masjid. Kemudian kita melanjutkan dengan mengkaji hadis Nabi SAW, dan kita pada pagi hari ini sudah memasuki hadis yang ke-17. Kemarin kita udah hadis yang ke-16, la taqdab faraddada mirara. Hari ini kita masuk hadis yang ke-17, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang kuat, bahwasanya an Abi Ya'la, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, yaitu Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya. Siapa Shaddad bin Aus? Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Ansar. Keislamannya berbarengan dengan ayahnya sendiri, yaitu Aus bin Thabit. Aus bin Thabit merupakan adik kandung dari Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit merupakan penyair di masa jahiliyah, dan kemudian di masa Islam juga. Ketika di masa Islam, dia menjadi pembela Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan syair-syairnya di masa Islam. Dulu di masa jahiliyah kebalikannya, beliau senantiasa menyerang Rasulullah lewat syairnya. Nah, di masa Islam dia justru kebalikannya, menciptakan syair-syair membela Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adik beliau yaitu Thabit tadi beserta anaknya Shaddad bin Aus itu sama-sama ahlul Badar, sama-sama ikut perang Badar bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di kalangan Ansar, Shaddad bin Aus ini sahabat Nabi yang dikenal zuhud, dikenal sangat sederhana hidupnya. Ada beberapa sahabat Ansar yang dikenal sederhana, seperti Abu Darda. Kalau nama ini Abu Darda kita udah sering bahas, memang sahabat Nabi yang dikenal sangat sederhana hidupnya. Kemudian Shaddad bin Aus ini, kemudian yang ketiga Rabi' bin Umair. Ini beberapa sahabat Nabi yang dikenal di masa lalu dengan hidupnya yang begitu zuhud. Secara global para sahabat Nabi merupakan orang-orang zahid, orang-orang yang zuhud secara umum. Namun di antara itu semua ada yang kezuhudannya menonjol, salah satunya Shaddad bin Aus bin Thabit. Beliau wafat di usia 75 tahun di tahun 50-an Hijriah. Dan beliau, jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, di
masa-masa fitnah, di masa-masa terjadi fitnah, konflik ya di antara sahabat Nabi radhiyallahu anhum, beliau berpihak pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia berkata, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah memerintahkan kita berbuat al-ihsan atas segala hal, ala kulli syai'. Ada kata kulli dilanjutkan syai', tidak ada alif lam. Secara tata bahasa kulli syai', maka ini berlaku untuk semua hal yang bernama syai'. Syai' itu bisa artinya sesuatu atau hal. Maka apapun yang bernama syai'un atau sesuatu, kita diperintahkan untuk berbuat al-ihsan. Nah, al-ihsan itu puncak tertinggi dari apa yang bisa kita kerahkan dari semua amal kita. Jadi ada sebuah amal nih yang kita lakukan dengan segenap potensi yang kita miliki, puncak terbaiknya itulah al-ihsan. Ada hasan, bagus, ya masuk standar, bagus tapi standar. Anggaplah kalau pakai range nilai kira-kira B, ya. Ada ahsan. Ahsan mungkin masuknya B plus atau A minus. Ahsan itu lebih baik. Kalau ihsan itu pada puncaknya A, atau mungkin dia masuk kategori cum laude misalnya, ya, atau musyarraful ula kalau dalam tesis atau disertasi ketika di sidang itu nilai tertinggi, summa cum laude. Itu yang diperintahkan. Namun perintah ini umumnya para ulama mengatakan maknanya adalah yaitu istihbab. Apa istihbab? Hal yang disunahkan, hal yang disukai, bukan wajib. Sebab kalau al-ihsan adalah hukum wajib yang kalau ditinggalkan berdosa, maka kita semua bisa kena. Karena kemampuan kita tentu tidak sama di sepanjang waktu untuk al-ihsan terus-terusan. Bisa jadi di satu waktu, di satu amal, di satu kondisi, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sebuah perbuatan dalam kondisi paling prima, paling puncak. Ikhlas, lagi ikhlas-ikhlasnya, khusyuk lagi khusyuk-khusyuknya, pokoknya yang the best bisa. Tapi di situasi yang lain bisa jadi kita mengalami penurunan, sehingga para ulama mengatakan ini tidak bermakna maktubah atau wajib atau fardu, tapi ini bermakna istihbab. Kemudian jamaah sekalian, kalimat di hadis ini sejalan dengan Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan agar kita berbuat adil, lempeng, seimbang, objektif, wal ihsan, dan yang terbaik. Ayat ini sering dibaca oleh khotib Jumat ketika khususnya di khutbah yang kedua. Walaupun itu bukan bagian dari rukun khutbah. Itu hanya kebiasaan saja. Kebiasaan yang dimulai sejak masa Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah di masa Bani Umayyah yang akhir-akhir karena nggak lama nanti setelah masa Umar bin Abdul Aziz terjadi pemberontakan dari Bani Abbasiyah yang kemudian mampu mengganti dominasi Bani Umayyah dan berubah menjadi Bani Abbasiyah. Nah, jamaah sekalian, di masa Yazid bin Muawiyah, saat itu Muawiyah sudah wafat, kebijakan negara adalah kepada seluruh khotib Jumat, saban di khutbah yang kedua, itu hendaknya mendoakan laknat buat Ali bin Abi Thalib. Itu dulu seperti itu. Sampai-sampai negara atau penguasa saat itu mengintervensi tata cara sholat Jumat, khutbah Jumat. Setiap khutbah yang kedua, khotib saat itu diminta untuk melaknat siapa tadi? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, di masa Umar bin Abdul Aziz, laknat itu dihapuskan, nggak boleh, diganti menjadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan ihsan. Nah, sejak saat itu kalimat tersebut, ayat tersebut
terus dikutip, saling berestafeta hingga sampai sekarang, sehingga orang menyangka itu bagian dari rukun khutbah, padahal bukan. Itu bukan bagian dari rukun khutbah. Oleh karena itu, kalau seandainya ada khotib Jumat yang tidak membaca ayat tersebut, tidak mengapa sama sekali. Itu karena kebiasaan aja di masa lalu yang posisinya hanyalah untuk ya mengalihkan kebiasaan orang zaman itu dari memaki-maki Ali radhiyallahu anhu. Nah, zaman sekarang udah nggak ada orang yang kayak begitu kan. Nggak ada lagi yang memaki-maki Ali. Sehingga ayat tersebut, ya kalau kita kembali ke sejarahnya, kalau kita nggak baca, ya sama sekali nggak ada masalah. Baik. Kemudian juga di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang juga mirip dengan ini, di mana Nabi mengatakan, Innallaha ya'muru idza amila amalan. Allah memerintahkan kalau kita melakukan sebuah amal, praktek perbuatan, ayyutkinahu, hendaknya dia itqan. Ayyutkinahu artinya itqan. Apa itqan? Yaitu hadhiq. Hadhiq artinya cerdas. Kalau bahasa modern, profesional. Allah memerintahkan kita untuk kalau ngapa-ngapain profesional. Sama dengan ihsan. Ihsan pun di dalam kamus modern itu maknanya disetarakan dengan itqan. Ihsanul amal, itqanul amal. Amal yang terbaik maksudnya amal yang paling cerdas, amal yang paling profesional. Baik, ini kalimat pertama, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Ini global, apapun pokoknya yang terbaik. Ibadah yang terbaik, urusan dunia yang terbaik, di saat kita ngaji pun ngaji yang terbaik, di saat kita taklim yang terbaik, di saat kita ke masjid pun kita usahakan menggunakan pakaian yang terbaik, di saat kita bekerja pun urusan duniawi kita menjadi yang paling terbaik, profesional, di saat berumah tangga ya berhadapan dengan istri, anak, tetangga dan seterusnya kita pun mencoba yang terbaik. Karena di sini ala kulli syai, semua yang dikatakan syai. Baik, kemudian Rasul melanjutkan, fa idza qataltum, jika kalian membunuh. Bayangin, sampai-sampai urusan membunuh, urusan berperang. Ya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka hendaknya membunuh pun dengan cara membunuh yang terbaik. Maksudnya gimana? Yang paling cepat mematikan. Karena nggak boleh nyiksa di dalam Islam. Oleh karenanya, jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, ya, ketika seseorang bingung matiin ikan lele gimana sih? Nungguin matinya lama sementara kita laparnya sekarang. Ya, maunya kita sih kita beli dalam keadaan sudah mati, biar sampai rumah mah tinggal goreng aja. Tapi kita seringkali beli ikan lele dalam keadaan masih hidup. Kita mau anggaplah goreng ini pagi atau mau kita masak ini pagi, tapi dia masih hidup. Nah, gimana supaya matinya cepat? Nah, jamaah sekalian, ini salah satu apa istilahnya tantangan buat kita, gimana cara mematikan ikan lele cepat supaya masuk kategori idza qataltum fa asinul qitlah. Kalau kalian mematikan, membunuh, termasuk membunuh hewan, lakukan dengan cara yang terbaik. Kata ulama kita seperti Syekh Muhammad Ismail Ansori, beliau mengatakan maksudnya adalah yaitu yang paling cepat mematikannya. Maksud yang terbaik yang paling cepat mematikannya. Biduni ta'dzib. Ya, biduni ta'dzib artinya dengan tanpa adanya siksaan. Ya, lama nyiksa dikit-dikit dulu, ini nyiksa, terlarang. Nah, oleh karena itu ya kita sekarang ya adu ide. Ada yang mengatakan cara paling cepat matiin lele digetok palanya. Ya kan ada tuh, langsung digetok palanya karena lele kan palanya keras. Ya. Ada juga yang langsung memasukin ikan lele hidup-hidup ke penggorengan yang udah panas minyaknya. Kalau kayak gini mah nyiksa, dia kelepek-kelepek dulu biasanya itu. Nggak langsung mati kan, lompat-lompat dulu. Ini maksudnya jadi kategori ta'dzib, menyiksa. Ya, saya lebih cenderung untuk ya kalau memang betul terbukti menggetok palanya itu cara yang paling cepat mematikan, maka itu yang kita pilih. Nah, dalam konteks hukum Islam, hukuman pancung itu yang paling cepat mematikan. Ya,
Konon 8 detik pertama ketika orang dihukum pancung itu belum langsung mati. Dia masih berasa dulu. Ya, ketika kepalanya putus, dia masih berasa seakan-akan masih hidup, masih mikir. Nah, setelah itu baru meninggal. Dan menurut pakar syaraf, hukuman dalam Islam, hukuman pancung itu hukuman yang secara rasa sakit si penderitanya itu yang paling sedikit, karena langsung. Berbeda dengan suntik mati yang dipakai di Amerika, dia merasakan tersisa dulu, ada proses yang bisa jadi prosesnya itu memakan waktu puluhan detik bahkan bermenit-menit. Kemudian juga kursi listrik disetrum dengan ribuan pegangan volt, itu jelas menyiksanya. Lalu kemudian juga hukuman gantung. Hukuman gantung pun juga ada proses, begitu blok begitu, ada gerakan dulu, ya hingga sampai beberapa detik, bahkan mungkin sampai puluhan detik baru dia mati kemudian diem. Kemudian juga ada dengan cara tembak, kalau di Indonesia dengan cara tembak, yaitu di bagian jantung. Kalau kena, ya kan, kalau meleset, ya nggak kena jantung, kena paru-paru dulu. Ya lagi nembak bersin, kena jidatnya, misalnya. Nah, beda dengan pancung, itu tingkat kematiannya paling cepat, kemudian rasa sakit syarafnya itu paling sedikit, dan tingkat efek terapinya buat orang yang ngelihat itu paling tinggi. Ngerinya, maksudnya, tingkat kengeriannya, yaitu paling tinggi. Supaya apa? Supaya di sisi sosial ini membawa dampak kepada jiwa orang yang melihatnya, sehingga mereka akan berpikir ribuan kali ketika untuk melakukan aktivitas dosa yang membawa hukuman mati. Kemudian jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan yang cara terbaik juga. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya kalian tajamkan ya pisau, golok atau apalah yang alat pemotongnya itu. Wal yurih dzabihatahu, dan bikin bahagialah, bikin seneng hewan sembelihan tersebut. Gimana cara bikin senengnya? Yaitu tajam tadi. Jadi nggak sampai di begini tahu-taunya waduh belum robek nih, diulangin lagi. Itu jelas nyiksa. Ya, bahkan jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, jangankan dalam hal sembelih ya, dalam keadaan peperangan saja, kita memukul wajah aja dilarang. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis Imam Bukhari di hadapan para sahabat itu berkhutbah atau ngasih panduan ketika mereka menjelang perang Badar saat itu. Ya, siru bismillah wa fi sabilillah, kata Rasul. Berangkatlah kalian dengan nama Allah wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Falyahdhari wajhah, dan hindarilah memukul wajah. Jadi langsung Rasulullah bilang jangan mukul wajah. Padahal kita tahu yang namanya berantem kalau nggak mukul wajah kan kurang apa namanya? Ya kurang nampol, bukan nampol namanya kalau bukan wajah. Ya kan, kalau bukan wajah bukan nampol namanya. Tapi ternyata Rasulullah bilang nggak boleh mukul wajah. Berarti apa kalau dalam perang di masa itu? Ya paling tusuk badan atau apa gitu. Ya paling tinggi leher, enggak, wajah jangan. Nah dari situ para fuqaha Islam sejak masa dulu itu ternyata banyak yang mengharamkan olahraga, mohon maaf, tinju. Karena tinju kan pasti mukul wajah. Ya, lalu kemudian juga yang sekarang lagi ngetren UFC atau MMA tuh, ya konon siapa namanya itu yang dari Dagestan, Khabib Nurmagomedov itu, dia ngundurin diri bukan semata-mata permintaan dari ibunya, ya pasca ayahnya wafat dia pensiun saja, bukan semata-mata itu, tapi dia teringat. Ya, kemudian dia teringat dengan larangan dalam Islam memukul wajah. Nah, UFC itu ya salah satu pertandingan bela diri yang melibatkan tinju, gulat dan macam-macam lah di situ. Bahkan pencak silat pun juga dipakai kalau yang bisa. Sebagian fuqaha bilang begitu. Di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami.
Namun ulama Al-Azhar seperti Syekh Ahmad Syurbasi, beliau hidup kurang lebih akhir abad 19 dan awal abad 20. Dalam fatwa beliau, kumpulan fatwa-fatwanya, olahraga tinju, kebetulan saat itu dia secara umur hidup di akhir hayat dia, itu sedang awal-awal munculnya Muhammad Ali, Cassius Clay. Nah, ketika beliau ditanya apa hukum olahraga tinju, dia mengatakan olahraga tinju itu boleh bersyarat. Nah, dia beda dengan ulama sebelumnya, dia katakan boleh tapi bersyarat. Apa syaratnya? Bukan hindari wajah, tetapi peraturannya ketat. Nah, perbedaan dengan yang lain di masa lalu adalah, masa lalu nggak ada pakai peraturan-peraturan. Nah, kalau tinju ada peraturan, ada wasit di situ, ada juri juga di situ, mana yang bisa didiskualifikasi dan seterusnya. Namun tetap ini masih pro kontra di antara para ulama kita. Baik, kembali ke tadi, ya satu persatu. Fa idza qataltum fa ahsinul kitlah. Rasulullah alaihi salatu wasalam bukan hanya melarang mukul wajah, tapi juga mathullah. Nahan Nabi alaihi salatu wasalam anil mathullah lil mayyit. Rasulullah melarang kita untuk mathullah kepada mayit. Mathullah itu mencabik-cabik, atau apa istilah lain tuh, kalau udah mati kan ada tuh orang yang tetap dihajar juga, dicabik, dicacak begitu. Nah, ini dilarang. Alias udah mati ya udah tinggal, nggak usah emosi kita turutin. Musuh udah mati, lawan udah nggak berdaya, ya lalu kita kuliti atau apalah. Ini terlarang di dalam Islam. Ini adab. Oleh karenanya di masa kerusuhan Ambon tahun 99, 2000, 2001, untuk membedakan mana Obed, mana Acan, dulu kan istilahnya Obed dan Acan. Ya, di mana umat Islam dipanggilnya Acan, diambil dari kata Hasan. Obed untuk yang Nasrani, diambil dari kata Robet. Itu cara membedakannya saat itu adalah kondisi mayitnya. Kalau mayitnya utuh, nggak diapa-apain, mati ya mati udah, maka itu mayit Obed. Kenapa? Karena umat Islam yang membunuh dia itu tidak melanjutkan, nggak sampai lah mencacak, memenggal, dipotong-potong hidungnya. Tapi kalau ada mayit yang kondisinya mengenaskan, palanya nggak ada, kemaluannya nggak ada, hidungnya dipotong, biasanya ini mayit Acan, mayit Muslim, karena mereka tidak mengenal adab seperti itu. Nah, jamaah sekalian, substansi dari bagian ini adalah itulah Islam, keindahannya. Dalam kondisi peperangan yang sangat emosional pun, tetap Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk jaga tuh hawa nafsu. Kan berat sebenarnya, berat banget. Ya, kita kalau dalam kondisi perang, apalagi kalau keluarga kita jadi korban, istri kita jadi korban, diperkosa, dibunuh, anak kita juga begitu. Suatu ketika kita ada kesempatan buat membalas musuh, biasanya kita aji mumpung begitu. Ini musuh nggak berdaya. Lalu kita pun terbayang dengan anak istri kita yang mereka bantai. Biasanya kita akan melakukan hal serupa dengan alasan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Nah, supaya setimpal, kayaknya kalau mati doang nggak cukup, kudu lebih nih. Sama seperti keluarga saya pun bukan hanya mati, tapi keluarga saya pun juga disiksa. Misal begitu. Itu kalau kita bicara hawa nafsu maunya begitu. Ya, karena saya pernah ngadepin sendiri, saat itu saya sedang ke Mampang, ketemu ada orang dalam kondisi tangannya pakai perban, istilahnya di bidai ya, pakai perban, ada kelihatan ada luka atau pembusukan gitu. Ini kejadiannya tahun 99-2000 di masa Ambon itu, di sebuah LSM yang mengumpulkan bantuan buat Ambon Maluku saat itu ya. Saya masih ingat namanya. Ya, saya tanya, ya Pak Fulan lah begitu. Ya, saya kenalan sama dia. Pak, itu tangannya kenapa? Nah, dia cerita, ini luka karena duel 1 lawan 1 dengan Obed itu. Ya, kemudian saya iseng nanya, Bapak pernah matiin mereka? Pernah. Bahkan saya pernah, sampai memenggal segala. Langsung saya teringat dengan adab berperang dalam Islam. Saya bilang sama dia, bukankah dalam Islam melarang kalau kita perang membunuh hingga sampai
penggala apa-apa. Nah, saat itu saya lihat dia kayak agak emosi, dia marah. Apa jawaban dia? Kamu nggak ngerasain aja bagaimana sakit hatinya istri diperkosa depan kita dan dibunuh. Kamu nggak ngerasain anak kita dibunuh dan anak saya tinggal satu dari sekian anak. Saya pun juga diem. Kenapa? Karena kita berupaya untuk memahami jawaban ini. Kalau kita posisinya kayak dia, bisa jadi mungkin kita pun melakukan hal serupa. Ya, istri diperkosa dan dibunuh, bukan diperkosa doang, habis diperkosa dibunuh. Dan saat itu dia nggak berdaya karena kondisinya sedang juga disiksa atau dikerjain sama non muslim saat itu, dia nggak berdaya, dikeroyokin juga. Anaknya dari sekian orang sisa satu juga dibunuh. Nah, ketika dia ada kesempatan untuk membalas, dia pun pernah melakukan tadi pemenggalan. Nah, ini yang saya maksud tadi, ya walaupun secara normatif kita udah ngerti dan paham nggak boleh, tetapi ternyata emang ada situasi di mana hawa nafsu manusia dan emosinya begitu kuat, yang kalau seseorang mengalami, ya kadang kita menganggap ya maklum, tetapi secara fikih tetap itu sebuah kesalahan, karena Rasul melarang dengan kalimat yang tegas, nahan Nabi alaihi salatu wasalam anil mathullah lil mayyit. Ya, dalam hadis lain lil janazah. Ya, Rasulullah melarang kita untuk mencacak-cacak mayit atau jenazah. Mandiin mayit aja Nabi ngelarang untuk nekennya kayak orang neken apaan tahu begitu. Tetap harus manusiawi nekennya. Karena kata Rasulullah itu mayit masih bisa merasakan. Ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Ya, wa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih, ini maksudnya hewan. Kalau yang tadi umum, kalimat qataltum membunuh itu umum, baik manusia dalam peperangan atau membunuh hewan, ya dalam konteks penyembelihan. Nah, lalu dilanjutkan dengan hadis yang lebih khusus atau kalimat yang lebih khusus tentang penyembelihan. Ini luar biasanya Rasulullah SAW dalam mengibaratkan sesuatu, mentakbir, mengungkapkan sesuatu. Dijelaskan secara umum dulu, Allah memerintahkan kalian berbuat baik dalam segala hal. Itu umum tuh. Kemudian mengkerucut, dalam membunuh aja Allah nyuruh kita yang terbaik. Mengkerucut lagi, nyembelih hewan. Kenapa? Karena menyembelih hewan kita tahu di masa itu, di masa Arab saat itu sehari-hari, karena makanan pokok mereka juga adalah kambing. Tentu mereka juga sehari-hari begitu. Nah, karena sehari-harinya begitu, maka Rasul pun ya mengarahkan mereka seperti ini. Idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Kalau kalian menyembelih, sembelih yang terbaik tadi. Baik. Akhlak kepada hewan, jamaah sekalian. Rasul mengatakan la'anallah, Allah melaknat manittakhadha ruha gharada. Orang yang menjadikan sesuatu yang punya nyawa, ruh nyawa, gharada, sebagai target. Gorodo, target. Kecuali kalau itu hewan pengganggu, boleh dah. Kita baru punya senapan angin, ngejajal, mau nembak. Apa yang memang dibolehkan untuk dibunuh? Rasulullah dalam hadis Bukhari menyebutkan hewan-hewan yang boleh dibunuh. Yang pertama al-fa'ar, tikus. Nah, silakan dah tuh, karena dia memang mengganggu dan menjadi hama buat kehidupan manusia, bahkan juga penyakit. Yang kedua al-ghurab. Ghurab itu burung gagak. Burung gagak. Karena burung gagak ini hitungannya karnivora dan pemakan ternak, ayam khususnya. Yang ketiga al-hida, al-hudaya atau al-hida, yaitu garuda, elang, raja wali. Ini juga dimasukkan oleh para ulama sebagai hewan as-sab'. Sab' itu binatang buas dari kalangan toir, dari kalangan burung. Ini pun juga dibolehkan dibunuh kalau memang dia mengganggu kehidupan manusia. Terus yang keempat kalbun akur. Kalbun akur, anjing rabies. Anjing yang ditengarai bahaya, anjing gila, anjing rabies dah. Yang kelima yaitu ular. Ya, ular dibolehkan atau dianjurkan untuk dibunuh kalau memang dia mengganggu kehidupan kita. Nah, apakah cuma 5 doang? Apakah cuma 5 doang hewan yang boleh untuk dibunuh? Jemaah sekalian, para ulama mengatakan hewan apapun
yang diperkirakan akan mengganggu kehidupan kita, ya, maka dia dibolehkan untuk dibunuh. Pada awalnya mungkin itu hewan jangan dibunuh dulu. Tapi kalau seandainya dia terbukti mengganggu kita, maka dia boleh untuk dibunuh. Contohnya seperti nyamuk. Nyamuk membahayakan. Ya, dibolehkan dari sisi itu dia untuk dimatikan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau membunuh nyamuk dengan cara bakar. Kalau sekarang mungkin menggunakan raket. Raket yang raket listrik. Karena dia sama seperti membakar. Imam Syihabuddin Ar-Romli dalam fatwa Ar-Romli mengatakan membakar nyamuk, membunuh nyamuk dengan cara bakar makruh kecuali jika tidak ada cara lain untuk membunuhnya. Ya misalnya pakai obat nyamuk kagak mempan, pakai semprotan kagak mempan, pakai model listrik tuh gelombang elektromagnetik gitu kagak mempan. Ini nyamuknya emang udah kelas kakap nih, ya kagak mempan juga. Akhirnya pakai yang begituan tuh baru bisa. Misalnya nih kata Imam Syihabuddin Ar-Romli, kalau emang nggak ada pilihan silakan. Tapi kalau masih ada cara lain itu makruh. Kenapa makruh? Karena hanya Allah yang punya hak membakar makhluk, menyiksa makhluk dengan cara bakar maksudnya. Dan ketika Ali bin Abi Thalib dulu punya kebijakan menghukum mati dengan cara bakar, perilaku bestialisti. Bestialisti itu seks menyimpang, orang berzina dengan hewan. Di zaman Ali udah ada. Ya, menzinai hewan, apa kambing, apa dizinai gitu. Ini kelainan jiwa juga kayaknya sih kayak begini mah. Itu oleh Ali bin Abi Thalib kalau terbukti maka hukuman matinya itu dibakar. Termasuk juga para pelaku homo, gay, ketahuan mereka melakukan perbuatan kaum Nabi Lut itu dibakar oleh Ali. Lalu Ali bin Abi Thalib ditegur oleh Ibnu Abbas. Nggak boleh ngebakar manusia dalam konteks memberikan hukuman. Karena hanya Allah yang punya hak menghukum manusia dengan membakar di neraka nanti. Maka Ali pun saat itu mencabut kebijakan itu. Walaupun udah ada kasus yang dibakar oleh Ali. Tetapi setelah itu oleh Ali dicabut kebijakan tersebut. Ya, dia bertanya kepada Ibnu Abbas bagaimana caranya. Maka kata Ibnu Abbas dengan cara bawa itu orang ke bukit, lepas dari bukit sampai dia jatuh. Ya, ini cara hukuman mati buat para pelaku gay itu homo atau bestialisti yang hubungan seks dengan hewan. Ya, kalau sekarang itu mungkin dipraktekannya bukan bukit, karena bukit sekarang mah enak-enak, ada trotoar, ada orang dagang. Ya, tapi dilepas dari gedung tinggi sampai dia mati. Itu dipraktekkan saat itu oleh Ali, jamaah sekalian, atas fatwa dari Ibnu Abbas, dari tempat yang tinggi, dari gunung, dari apa, dilepas dari situ. Itu tentang menyikapi pelaku penyimpangan saat itu. Nah itu dengan api ya. Nah ini beberapa hewan yang dianjurkan atau dibolehkan buat dibunuh, tapi tetap dengan cara yang cepat mematikan. Termasuk juga kalajengking, itu ada hadisnya secara khusus. Nabi mengatakan uqtulu al-aswadain fis shalah. Bunuhlah oleh kalian dua hewan yang berwarna hitam di saat kalian sholat. Lagi sholat, kita keganggu nih, ya, dengan dua berwarna hitam, dua hewan berwarna hitam. Apa maksudnya dua hewan itu? Nabi mengatakan al-hayyatu wal aqrab, yaitu ular dan kalajengking. Ya, ular dan kalajengking. Ya, lagi sholat, apalagi zaman dulu kan daerah gurun, lagi sholat, maklum bisa aja datang ke tempat sholat mereka ular atau kalajengking. Rasul mengizinkan bunuh supaya kita nggak diganggu atau nggak dicelakai oleh ular dan kalajengking itu, karena ini dua hewan yang berbisa. Jadi sekali lagi, hewan apapun, bukan hanya yang tadi saja, jika hewan itu terbukti mengancam kehidupan manusia, maka itu hewan boleh dibunuh. Walaupun tadinya itu hewan yang tidak boleh dibunuh. Apa hewan yang tidak dibolehkan dibunuh? Contoh lebah. Lebah itu dilarang dibunuh. Nabi melarang bunuh. Dalam hadis Imam Ibnu Majah, nahan Nabi SAW anil qatli hudhud wa surat wa namlah, ya, wan nahl
Rasulullah melarang kita untuk membunuh. Pertama burung hudhud. Yang kedua surat. Surat burung juga. Kayak burung pipit kayak di kita tapi agak gede dikit. Mungkin di Indonesia kita belum pernah lihat. Itu ada di luar. Yang ketiga yaitu namlah, semut. Semut dilarang dibunuh. Maka bagusnya kalau rumah kita banyak semut bukan dibunuh, pakai kapur aja udah. Itu juga ngilang dia. Terus yang keempat yaitu lebah, nahal. Nah, kan dilarang dibunuh tuh, nahal. Nah, ceritanya ada lebah yang berbahaya nih. Udah banyak korban digigit, diantuk sama lebah, ada banyak korban. Ya karena kesalahan kita juga mungkin, kita mengganggu rumahnya. Tapi mungkin itu lebah dengan kawanannya dendam dengan manusia. Nah, ternyata udah banyak korban. Dalam kondisi kayak begitu, maka nyawa dan kehidupan manusia lebih layak untuk dijaga. Dibolehkan kita saat itu untuk menghalau lebah tersebut walaupun mungkin dengan cara mematikannya. Dari mana dalilnya? Kaidah fikih irtikab akhafid dararain. Jika ada dua bahaya, maka kita ambil bahaya yang lebih ringan, kita praktekkan bahaya yang lebih ringan untuk menghindar bahaya yang lebih besar. Itu maksudnya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, Islam dari hadis yang tadi juga menunjukkan ya sangat manusiawi dengan hewan. Sampai-sampai dalam proses penyembelihan aja Rasul mengajarkan kita dengan cara yang terbaik, dengan alat yang tertajam. Ini dalam rangka belas kasihan kepada mereka. Oleh karenanya ketika ada bocah-bocah di masa Rasulullah itu nimpuk ayam, ada ayam nih, ya namanya bocah kan begitu, kadang iseng nyambit ayam. Di masa Rasul juga terjadi, itu bocah nyambitin ayam. Ibnu Umar lewat, begitu Ibnu Umar lewat, beliau pun berteriak, itu bocah pada kabur-kaburan, lari. Kata Ibnu Umar, man fa'ala hadza? Ini siapa yang nyambit, siapa yang nimpuk ayam? La'anallah man fa'ala hadza. Allah melaknat orang yang melakukan hal ini. Sejalan dengan hadis sebelumnya. Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang punya nyawa sebagai gorodok, sebagai target sambitan, target tembakan dia. Baik, itu ayam. Dan cukup sering anak-anak kita, bocah-bocah kita yang menyakiti hewan ya tanpa perlu ya. Bahkan Ibrahim An-Nakhai, guru dari gurunya Abu Hanifah, dia murid dari Ibnu Abbas, mengatakan begini, mengganggu babi aja kagak boleh, apalagi mengganggu manusia. Dia ngomong begitu, mengganggu babi. Yang berhak untuk membunuh babi nanti itu Nabi Isa di akhir zaman, sebagai tanda bahwa dia haram, pelajaran buat kaum Nasrani. Nah kita misalnya mengganggu babi yang tidak ganggu kita, mengganggu babi yang tidak ganggu kita, itu aja terlarang, apalagi kita gangguin orang. Ya. Kemudian juga dalam hadis Bukhari, Rasul memberikan kabar tentang seorang wanita pelacur yang masuk surga gara-gara ngasih minum kepada anjing yang kehausan. Ini substansinya adalah Islam jangankan sama orang, sama hewan aja punya hati, itu maksudnya. Jadi jangan sampai difahami secara harfiah, letterlek. Oh, jadi cara masuk surga adalah pertama jadi pelacur, yang kedua ketika jadi pelacur ngasih minum ke anjing. Enggak begitu. Khawatir orang salah paham. Ya, ketemu wanita kayak begitu, dia ngomong ke kita, Pak saya mau tobat. Nggak usah tobat, tetap aja. Tapi nanti kalau ada anjing kehausan kasih minum, tetap surga juga. Nah ini salah paham tentunya. Itu substansi kisah itu adalah, itulah Islam. Jangankan sama orang, sama hewan aja punya hati, itu maksudnya. Hatta anjing sekalipun, hewan yang di Indonesia mayoritas mengatakan najis. Tapi kalau kita ke Maroko, Tunisia, Aljazair, mereka tidak mengatakan anjing itu najis karena mazhab mereka mazhabnya Imam Malik. Ya, mazhabnya Maliki itu menganggap anjing itu bukan najis, mau liurnya, mau darahnya, kecuali jentuk, kencing sama kotorannya ya. Ya pokoknya selain itu darah, bulu, tulang, kulit, liur bagi mazhabnya Imam Malik itu enggak najis. Dan ini juga menjadi pendapat Imam Syaukani dan ulama kontemporer Yusuf Qaradawi. Maka jangan kaget waktu Piala Dunia kemarin tuh Maroko kan sampai babak semifinal kalau nggak salah. Itu ada pemainnya walaupun dia muslim itu sambil gendong-gendong anjing. Karena memang di sana fikihnya tidak menganggap anjing itu najis. Ya menyamakan dengan kucing lah begitu.
Sementara di Indonesia rata-rata mengatakan itu najis seluruhnya, luar dalam, kanan kiri, kuku, bulu, kulit, apalagi liur, najis. Dari mana dalilnya? Hadis Imam Bukhari, idza walago al-qalbu fi ahadi inaikum faksil sab'um marrat ihdahunna biturab atau awaluhunna biturab. Jika seekor anjing minum di ember kalian, di bak kalian, maka cucilah itu bejana, itu ember, itu bak 7 kali, awalnya dengan tanah. Kita lihat di situ yang dijilat airnya, ngapa baknya yang dicuci? Itu menunjukkan bahwa jilatan anjing najis berat, najis mughallazzah. Lah terus kalau emang itu cuman jilatan, kenapa bulu-bulunya juga najis? Itu kan hadis ngomongin jilatan. Kata mazhab Syafi'i, ini dikiaskan karena jilatan air liur itu, air liur muncul dari mana? Dari pori-porinya lidah. Maka pori-porinya tubuh anjing selain lidah kayak kulitnya, kalau keluar keringat maka itu najis juga. Keringat keluar dari pori-pori badan, liur keluar dari pori-pori lidah. Dikiaskan dari situ kata Imam Al-Ghazali, maka liur pun, keringat pun, yang tentunya keringat akan ada di kulit dan kena bulu, itu juga najis. Ini kata Al-Ghazali. Dan ditambah lagi anjing punya kebiasaan ngejilat-jilatin badannya. Maka golongan Syafi'i yang paling ketat masalah anjing. Nah, yang paling pertengahan itu Hanafi dan Hambali. Di mata Hanafi dan Hambali, liur anjing najis, tapi bulu, kulit, terus tapak kakinya itu bukan najis. Jadi kalau dihitung-hitung dari 4 mazhab, hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan najisnya bulu dan kulitnya anjing. Yang lain rata-rata mengatakan suci, bahkan Imam Malik tadi hingga sampai liurnya pun juga dikatakan suci. Jadi yang agak sangat moderat mazhabnya Imam Malik, yang sangat tegas atau ketat mazhabnya Syafi'i, yang pertengahan Hambali dan Hanafi tadi, bahwa liur itu tetap najis, namun untuk bulu kemudian kulitnya bagi 2 mazhab ini mengatakan tidak. Nah, itu tentang posisi hewan anjing itu. Nah, walaupun anjing seperti itu dalam fikih Islam, namun tetap ketika mereka ngalamin sekarat, kelaparan, kita lihat misalnya di depan kita, bukan hal yang aib kalau kita kasih makanan, malah bagus. Dalam hadis Imam Bukhari, ada seorang laki-laki pengembara ngelihat anjing keausan sampai jilat-jilat pasir karena dia mungkin nyari air gitu, pasir dijilat-jilatin. Maka si pengembara itu dia mencari sumur dan ketemu sumur, dia turun ke sumur itu menyiduk air pakai sepatunya. Ya, ada air digayungin sama sepatunya, diminumin ke anjingnya. Kata Rasulullah, ya, Allah pun berterima kasih kepadanya dan memberikan balasan kebaikan kepada orang itu. Padahal ini anjing. Kalau ayam mah biasa dah, ayam, kucing biasa kalau di kita. Tapi anjing tadi ternyata walaupun itu hewan di Indonesia sangat tadi saya katakan begitu sensitif orang kita, ternyata kita tetap dianjurkan berbuat baik kepadanya. Baik, yang terakhir dari sini terlarang memelihara hewan tapi kemudian kagak diurus. Maka terus terang saya termasuk yang agak-agak kalau anak saya nih kolokan minta beliin, biasa kalau bocah kan tukang ayam negeri lewat tuh yang diwarna-warnain tuh, kadang tuker abu gosok kan kalau zaman dulu. Tuh saya bilang sama anak saya, bisa miara nggak, hidup nggak? Kita bukannya pelit, bukan, karena kita khawatir beli doang kagak keurus, mati dah, nyiksa, khawatir jatuhnya kita kena. Ya, lalu kemudian yang lain-lain lah, bukan hanya ayam ya, tapi juga ikan. Dulu saya pernah juga punya akuarium, ada ikan segala. Tapi emang nggak kepegang, saya yang nggak kepegang, anak nggak kepegang. Setelah itu saya kapok, udah nggak mau lagi dah. Kenapa? Karena kita khawatir memelihara hewan, namun kita menelantarnya. Rasulullah SAW melihat seekor unta yang antara punggung dan perutnya menyatu. Ini bahasa simbol ya. Punggung kan di sini, perut di bawahnya. Kalau hewan kan gitu, punggung kan di atas, perut di bawahnya. Itu menyatu. Menyatu apa? Itu bahasa simbol dari kurus banget itu unta. Saking kurusnya. Nabi nanya langsung, ini punya siapa? Ini hewan punya siapa? Si fulan, datang orangnya. Hewan kamu itu tadi berbicara kepadaku. Jadi Rasul juga ngerti omongan hewan, ya, bahwa dia merasa tersiksa dengan perbuatanmu. Rasul bilang, kasih makan dia dan jangan bebani dia di luar kemampuannya. Ya, baik jamaah sekalian, itu kisah tadi hadis Imam Bukhari. Kalau jamaah sekarang
zaman dulu kan onta buat transportasi ya. Kalau sekarang kita kayak orang punya motor tapi kagak diurus. Dipakai doang, ganti oli kagak pernah, servis nggak pernah, mandiin nggak pernah, dipakai berbulan-bulan begitu aja. Itu motor kalau bisa teriak, dia teriak dah tuh. Ya, ini majikan gua make doang kagak diurus. Nah, yang kayak gini jamaah sekalian nggak masuk kategori al-ihsan. Walaupun dia rajin ke masjid, walaupun dia macam-macam lah luar biasa ibadahnya, tetapi dia kurang ihsan dengan makhluk Allah yang lain, tentu tidak seperti itu yang kita inginkan dari kepribadian seorang muslim. Baik jamaah sekalian, ini dulu tentang hadis yang ke-17 tentang perintah berbuat baik kepada segala apapun. Kemudian berbuat baik walaupun dikala sangat emosional seperti peperangan, dan berbuat baik kepada hewan walaupun dikala menyembelihnya pun dengan sembelihan yang terbaik. Wallahu a'lam, barangkali ada diskusi silakan jika memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah. Ya. Membunuh seluruh manusia. Iya. Iya. Baik, jazakallah khairan atas pertanyaan dari salah satu saudara kita, orang tua kita, ya, tentang masalah apakah seseorang yang berbuat jahat kemudian dia dihukum, apakah hukuman tersebut merupakan mukaffirat, penghapus dosa. Dalam riwayat Imam Bukhari datang wanita Al-Ghamidiyah, ya, wanita dari Bani Al-Ghamidi. Ya Rasul, saya berzina. Nabi nggak langsung percaya. Nabi nanya lagi, betul kamu berzina? Iya. Apakah udah sampai seperti ember masuk sumur? Nah, ini juga bahasa majas tuh. Ya, kata si perempuan, iya. Saya sampai hamil. Begitu udah sampai hamil ya jelas kan, mau gimana lagi, udah ketahuan hamil. Lalu kata Rasul, nanti nunggu kamu ngelahirin. Sebab kalau dia dihukum rajam saat itu, ya tentu kan kasihan bayinya, ntar bayinya mati juga. Padahal kan yang salah dianya doang. Maka Nabi bilang, tunggu sampai kamu ngelahirin. Nah, dia ngelahirin sambil gendong bayinya. Datang lagi, ya Rasul, saya yang dulu, tolong rajam saya. Nabi bilang, ini anak masih nyusu, dia punya hak 2 tahun nyusu, barulah setelah 2 tahun disapi. Kata Rasul, pulang dulu, nanti kalau itu anak udah disapi. 2 tahun kemudian datang dia, ya Rasul, ini saya yang dulu. Ini menunjukkan ini perempuan pertobatannya sangat serius, sampai berkali-kali minta dikenakan hukum kisos atau hukum rajam buat dia. Hukum rajam. Dia nggak mau pakai, ya misal kalau zaman sekarang kayak model di penjara doang atau apa gitu ya. Dia maunya juga dihukum juga. Serius banget, sampai 3 kali datang. Nah, akhirnya ketika si bayi udah selesai masa penyusuan, barulah perempuan ini dieksekusi dengan cara dirajam. Kita tahu dengan cara ditimpuk pakai batu sampai wafat. Nah, ceritanya ada sahabat Nabi, diantaranya Khalid bin Walid, yang nimpuknya itu apa istilah kita, keki banget dah. Wow, sampai kesel gitu, sampai ngeluarin kalimat-kalimat yang menunjukkan kebencian terhadap perempuan tersebut.
Ternyata Rasulullah malah menasehati para sahabat yang kayak gitu. Nggak boleh. Kenapa? Karena tobatnya perempuan ini itu lebih berat dibanding tobatnya penduduk Madinah. Itu peristiwanya di Madinah. Ayat-ayat atau hadis-hadis tentang masalah hukum, apalagi pidana, itu fasenya fase Madinah. Fase Mekah belum ada. Dan kata Rasulullah, aku bersaksi ini perempuan telah Allah ampunkan. Dengan kata lain, dosa-dosanya udah Allah beresin, Allah ampunkan. Maka ini menjadi dalil bahwa penerapan hukum Islam atas sebuah aksi kejahatan seseorang, maka orang tersebut menurut hukum Islam dia telah terhapus dosanya jika diterapkan hukum tersebut. Ya, itulah kenapa di beberapa tempat, termasuk di Aceh misalnya, ya itu terlepas dari itu belum sempurna, sudah digolkan ya bahwa hukum Islam diterapkan di sana. Main judi didera, mabuk didera, dera itu dipukul, bukan sampai mati, enggak, dipukul aja begitu. Selingkuh sama, tapi kalau untuk berzina dan dirajam sampai mati kayaknya belum. Tetap itu diserahkan kepada kepolisian, ya karena khawatir masuk ya pasal main hakim sendiri gitu, khawatirnya begitu. Tapi yang jelas jamaah sekalian, kita di Indonesia tentu masih berproses untuk arah ke sana. Ya, baru di Arab Saudi saja yang udah menerapkan hukum pidana sesuai dengan SOP syariat Islam. Ya kayak misalnya narkoba, pembunuhan itu hukuman mati di sana dengan cara Islam. Zina dengan rajam juga udah dipakai di sana. Nah, apa dampaknya buat si orang si pelakunya? Dengan hadis tadi itu menjadi dalil Allah telah mengampuni mereka. Itulah hikmahnya kenapa seorang muslim mesti memperjuangkan ini, karena ini bagian dari cara kita mukaffirat, menghapuskan dosa kita dikala kita melakukan kejahatan tersebut. Terus seandainya di Indonesia gimana? Kan di Indonesia kan belum kepake tuh. Ada orang melakukan mencuri segala macam, potong tangan kagak, di penjara doang. Dosanya dihapusin nggak? Ya, karena Indonesia nggak pakai hukum itu, dan si pencuri ini dia tidak punya power untuk mengganti hukum tersebut, ya dalam kondisi lemah kita, maka kita tidak disalahkan saat itu. Namun jangan lupa kita punya mekanisme yang namanya tobat, karena pertobatan ini pun juga bagian dari sebab terhapusnya dosa. Ya selain tadi diterapkan hukum Islam, tobat yang kita lakukan, menyesali dan bertekad nggak mengulanginya, juga bagian dari cara menghapuskan dosa-dosa tersebut. Allah alam bisawab. Silakan, ada yang lain? Gantian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk perzinahan yang dirajam sampai mati itu namanya zina muhson. Ini di hadis keberapa ya? 14 atau 15 pernah kita bahas. Yaitu untuk mereka yang udah nikah, baik masih berstatus sebagai suami atau istri, atau janda atau duda. Pokoknya udah pernah ngalamin pernikahan. Adapun untuk para bujangan, gadis, perjaka, belum pernah nikah, lalu mereka berzina, itu enggak dengan cara seperti itu, dirajam sampai mati, tapi dia dijilid hingga sampai ya 100 kali untuk mereka. Dijilid itu didera tadi sampai 100 kali. Itu untuk zina yang ghairu muhsan. Jadi untuk yang tadi itu muhsan, yang udah nikah. Wallahu a'lam. Ya. Hmm. Hmm.
Iya. Jazakallah khairan. Jamaah sekalian, mazhab fikih di dalam Islam awalnya atau aslinya itu bukan 4. Cuman yang masih bertahan sampai sekarang tinggal 4. Dulu ada mazhab Al-Auza'i di Syam, lenyap. Mazhab Jariri, Imam Ibnu Jarir atau Bari yang hadis, ahli tafsir tuh. Tapi juga ahli fikih dia. Ya, cuman pengikutnya tidak ada yang mengkompilasi pemikirannya dan konsepnya, sehingga lenyap tuh, nggak ada yang rawat. Mazhab Laitsi di Mesir, seangkatan dengan Imam Malik. Kitab-kitab karyanya dia ribuan, itu tenggelam di laut, habis semua. Mau nulis lagi kan berat, apalagi zaman dulu kan nggak ada penerbitan percetakan. Udah, sampai dia meninggal nggak ada yang ngerawat pemikiran dia, lenyap. Mazhab Tsauri, Sufyan al-Tsauri, lenyap. Nah, yang masih tersisa 4 ini dengan pengikut yang banyak di berbagai macam negeri muslim, dengan para ulama mereka yang terus merawat konsepnya, fatwa-fatwanya dan seterusnya hingga sampai sekarang. Dan paling luas penyebarannya adalah Hanafi. Dulu kita menyangka Syafi'i yang paling luas, tidak, Hanafi yang paling luas. Kemudian baru Syafi'i, kemudian seimbang antara Hambali dengan Maliki. Nah, bagaimana dengan Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan seterusnya? Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud itu hidup setelah zaman para imam ahli fikih. Jadi lebih tuaan, lebih senior umurnya dan masa hidupnya dibanding para imam ahli fikih itu. Jadi Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah, bahkan sempat ketemu sahabat Nabi 10 orang termasuk Anas bin Malik. Kemudian Imam Malik dia lahir tahun 97 Hijriah, ya, masih di zaman tabi'in. Kemudian Imam Syafi'i lahir tahun 150, tahun di mana wafatnya Imam Abu Hanifah 150, lahirlah Imam Syafi'i. Ya, adapun Imam Malik meninggalnya 179. Makanya Imam Syafi'i ketika remaja atau muda ketemu dengan Imam Malik dan bahkan menjadi murid yang paling getol belajarnya kepada Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal dia lahir tahun 164. Ya, selisih 14 tahun dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal belajarnya ke Imam Syafi'i. Imam Ahmad meninggal tahun 204. Nah, itu udah terakhir tuh Imam Ahmad tuh. Ya, dia juga ahli hadis, Musnad Imam Ahmad. Nah, setelah Imam Ahmad baru muncul generasinya Imam Bukhari. Imam Bukhari belajarnya ke Imam Ahmad bin Hambal. Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud belajarnya ke Imam Bukhari gitu. Nah, Imam Bukhari sendiri secara fikih mazhabnya Syafi'i menurut beberapa riwayat. Ada yang mengatakan Imam Bukhari dia mazhabnya sendiri. Dia seorang mujtahid mutlak, sama kayak yang lain, hanya saja memang dia kadung hadisnya yang lebih kebaca, hadisnya yang lebih terkenal, sehingga orang nggak nyangka kalau dia sebagai ahli fikih. Baik, hubungan antara ahli hadis dengan ahli fikih, kalau kita mau mudah pahami, itu seperti hubungan antara apoteker dengan dokter. Apoteker yang paling tahu bagaimana cara meracik itu obat. Tapi dokter yang paling tahu menganalisa ini obat buat penyakit yang mana. Atau seperti hubungannya antara tukang bangunan dengan tukang material. Tukang material yang paling tahu ini KW1, KW2, ini pasir yang nomor 1, ini semen nomor 1 dan seterusnya. Tapi orang tukang lah yang nanti membuatnya menjadi sebuah rumah. Nah, ahli hadis dia yang paling tahu mana yang dhaif, mana yang sahih, mana yang valid sampai Rasul, dia yang neliti. Nah, ahli fikih lah yang nanti meraciknya, menganalisanya, yang kemudian menjadi sebuah ketetapan hukum. Apa hukumnya dari situ? Itu kaitan di antara keduanya. Oleh karenanya Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan antara kedua aktivitas ini, dua kelompok ini di zaman kita juga termasuk, ini nggak boleh berjalan sendiri-sendiri. Karena mereka saling terkait. Karena fikih, boleh kita katakan mayoritas fikih itu didominasi oleh hadis, karena penjelasan-penjelasan Quran dari hadis. Sementara kalau ahli fikih nggak ngerti hadis, nanti dia akan asal comot hadis aja. Yang dhaif-dhaif, yang palsu-palsu dipakai juga untuk fikih, kan berabe.
Maka kata Imam Sufyan bin Uyainah, hendaknya seorang ahli fikih juga ahli hadis. Dan hendaknya seorang ahli hadis juga belajar fikih. Nah, walaupun di generasi awal tadi ada yang ahli fikih, ada yang ahli hadis, tapi kemudian di selanjutnya banyak orang mempelajari dua-duanya. Seperti Imam Nawawi, dia ahli hadis yang kuat di fikihnya. Ibnu Hajar, ahli fikih yang kuat di hadisnya. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Insya Allah kita... Oh, ada. Iya, betul. Iya, kembali kepada firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kalau ada persoalan termasuk dalam memahami hadis segala macam, ya maka kita bertanya kepada yang spesialis di bidang itu. Ahla dzikri, yang punya keahlian. Ya, di hadis juga dikatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziru sa'ah. Jika urusan dikasih kepada yang bukan kapasitasnya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, termasuk dalam fiqhul hadis, memahami hadis. Saya ambil contoh. Imam Al-A'mash, dia ahli hadis. Lagi berkumpul dengan Abu Hanifah dan orang-orang. Ada orang nanya ke Al-A'mash, ini ada persoalan gini. Apa jawaban Anda? A'mash, dia ahli hadis tuh bingung jawabnya. Waduh, saya nggak ngerti. Lalu kemudian Abu Hanifah yang jawab, permasalahan Anda jawabannya begini. A'mash kaget. Gimana Anda bisa mengetahui? Kok seperti itu jawabannya? Pas lagi. Lalu kata Abu Hanifah, kami para ahli fikih adalah dokter, sedangkan kalian para ahli hadis adalah apotekernya. Jadi Abu Hanifah ngambil hadisnya tetap dari Al-A'mash, lalu kemudian dianalisa oleh dia, itu maksudnya seperti ini. Ini contohnya. Nah, kalau kita, karena kita belum sampai taraf seperti itu, maka tugas kita adalah sekedar, yaitu tanyain aja kepada guru-guru kita atau para ustadz kita yang memang punya kemampuan spesialisasi di situ. Mohon maaf jamaah sekalian, tidak selalu loh yang namanya mubalik, penceramah itu jago hadis, jago fikih. Nggak selalu. Bisa jadi mereka kalau ceramah enak, memukau, menarik, bisa bikin orang nangis, bisa bikin orang terinspirasi, bisa bikin orang bahkan tertawa juga, bisa dia. Retorikanya bagus. Tapi kalau kita nanya ke dia tentang fikih, tentang hadis, dia nol. Atau kalaupun ada, mungkin dia sedikit. Maka nggak semua penceramah, mubalik, atau ustadz itu pakar di situ. Maka tetap kalau ada permasalahan kayak begitu, kita nggak sembarangan orang bertanya, kita tanya kepada mereka-mereka, guru-guru kita yang punya kekhususan di situ. Wallahu a'lam. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.